Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 16 Juli 2023 Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup dan beribadah. Tuhan Yesus sangat baik. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan mempelajari Mazmur 142. Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya. Semoga saudara sehat rohani dan jasmani, diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bersatu hati berdoa mohon kelayakan dari Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami minggu yang lalu. Terima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami Tuhan. Dan mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami sangat merindukan urapan baru dari Tuhan. Kami sangat memerlukan kebangunan rohani untuk kami bisa berdiri teguh dan tidak goyah sampai Tuhan mengatakan selesai. Kami buka hati kami. Kami undang Tuhan menolong dan memberkati kami supaya kami semua jadi pelaku firman. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 142 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Mari kita lakukan dengan seksama. Tuhan memberkati. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku beritahukan kehadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus ku tempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar
akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Saudara, Mazmur ini dibuat oleh Daud saat ia mengalami kesedihan, kesusahan yang sangat besar, sangat dalam. Daud merasa amat kesepian karena tidak ada orang yang mendukung dan menghiburnya. Sebab itu Daud mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam doa. Ia berseru-seru dengan nyaring memohon kepada Tuhan untuk melepaskannya, memperhatikan teriakannya dan menolongnya dari orang-orang yang kuat yang bermaksud jahat mengejarnya. Keadaan Daud sangat menyedihkan. Daud memohon supaya Tuhan mengeluarkannya dari situasi, kondisi yang sangat mengekang. Ia merasa seperti hidup dalam penjara. Saat itu Daud bersembunyi, tinggal di dalam gua-gua dan sendiri. Daud memohon Tuhan melakukan yang baik bagi dirinya. Daud memohon bahwa ada orang-orang benar yang Tuhan berikan untuk mendukung dan mengelilinginya. Daud makhluk sosial. Dia membutuhkan sesamanya untuk mendukung dan menyertainya. Saat itu Daud merasa sangat sesak, lemah, lesu, sebab tidak ada yang menghiraukannya. Jika Tuhan mengeluarkan dari situasi pelik ini, jika Tuhan menolong dia dari situasi kondisi yang sangat menekan ini, Daud berjanji mau memuji-muji nama Tuhan. Saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan yang abadi, sahabat yang sejati, penolong yang kekal bagi orang-orang yang hidup mengasihinya. Jika penderitaan, penindasan diizinkan Tuhan, tentu berguna untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Meningkatkan iman kita, memperbaiki karakter kita, dan menambah wawasan kita tentang banyak hal. Semuanya akan berguna pada waktunya untuk menguatkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sengsara, bahwa sungguh-sungguh ada Tuhan yang menolong, karena Daud sudah melewatinya itu. Saudara, Roh Kudus adalah penolong, penghibur, pengajar yang sejati. Ia adalah Immanuel. Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 26. Yohanes 14 ayat 16 sampai 26. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku.
dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Sekali lagi, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Saudara, Roh Kudus adalah penolong yang setia. Roh Kudus bertugas menghibur, menyokong, mengajar, menasehati yang benar tentang kehendak dan rencana Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti hidup menaati kehendak Tuhan. Dengan kemampuan kita sebagai manusia tidak mungkin ataupun sangat terbatas. Tetapi kalau Roh Tuhan, Roh Kudus itu menguasai hidup kita, maka kita akan dimampukan, disanggupkan untuk menjadi pelaku firman. Roh Kudus akan mengajari bagaimana hidup berhikmat, hidup bijaksana untuk masa sekarang ini, dan bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh harapan di dalam Yesus Tuhan. Saudara, jika kita hidup sesuai standar atau kehendak Tuhan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi sebagai pelaku firman, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak putus asa, tetap mengalami damai sejahtera dari Tuhan, kuat, berbahagia walaupun masalah banyak, karena iman dan pengharapan kita fokus kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah sangat mengasihi kita. Ia mati, Ia bangkit, Ia naik ke surga, berdoa buat kita, menyediakan tempat bagi kita. Ia akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim untuk menjemput setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Jadi selama ada Tuhan, ada harapan. Selama ada Tuhan, ada masa depan. Tetapi orang yang tidak memiliki Tuhan dalam hatinya, dia akan gampang putus asa, kecewa, depresi, bosan hidup, tapi takut mati. Jika kita tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada firman Tuhan, tidak mau bertobat alias bebal, maka kehidupan kita adalah hidup dalam kemunafikan atau casing doang ya, atau omdo, atau no action, talk only ya. Roh Kudus meninggalkan orang seperti itu. Roh Kudus tidak akan memimpin, tidak akan mengajari, sehingga melakukan dosa, kebebalan ya merasa biasa saja, sehingga hidup dalam pikiran yang sesat, kelakuan yang sesat, dan diperbudak oleh dosa. Jadi hati-hati, jangan mengeraskan diri, saudara. Jadi pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari dari Mazmur 142, kita harus hidup melakukan kehendak Tuhan, pelaku firman setiap hari, bukan sekedar pendengar atau pembicara firman. Untuk apa menjadi pelaku firman? Agar Tuhan Immanuel, Ia selalu beserta kita, sehingga di saat badai bergelora dalam kehidupan, damai sejahtera Allah, ketenangan, hikmat, kebijaksanaan, semangat, kekuatan, sukacita dari Tuhan yang melampaui segala situasi kondisi itu memenuhi hati dan pikiran kita. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh memiliki kehidupan doa. Doa itu bukan cadangan, jika udah kepepet baru doa. Salah. Doa itu juga jangan formalitas. Oh, karena saya harus doa, gak enak nanti ditanya kenapa gak doa, itu kewajiban saya. Salah, saudara.
Doa jangan formalitas. Doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Doa itu prioritas. Bangun pagi doa dulu saudara. Cari Tuhan, sembah Tuhan. Mau tidur doa dulu. Sepanjang hari apapun yang kita lakukan berdoa. Berdoa itu bisa dalam hati ya, tapi firman Tuhan mengajarkan ada waktu saat teduh minimum 1 jam 1 hari. Ingat ya apa yang Tuhan katakan di Taman Getsemani. Doa itu adalah persekutuan erat dengan Tuhan. Melalui doa, roh, jiwa, tubuh kita diingatkan bahwa Tuhan itu sangat dekat. Ya. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan sumber semangat kita. Tuhan sumber hidup kita. Tuhan peduli. Tuhan mengerti segala keadaan kesulitan kita. Tuhan adalah sahabat yang sejati. Di antara manusia tidak ada kita bisa bertemu dengan sahabat, kekasih yang terbaik seperti Tuhan. Alami saudara. Betul itu bukan teoritis ya. Tuhan Yesus adalah sahabat yang terbaik. Jadi orang-orang yang menjadikan Yesus sahabat yang terbaik, dia tidak menjadi putus asa. Dia tidak merasa kesepian sendiri, tidak ada pendukung. Tuhan memberikan kekuatan, semangat, pengharapan yang teguh kepada kasih dan kuasa Tuhan. Dia sungguh percaya bahwa masa depan sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu harus sungguh-sungguh memiliki kehidupan doa, saudaraku yang kekasih. Ya. 2 Tawari 24 ayat 20b, 2 Tawari 24 ayat 20b bicara mengenai orang-orang yang mendukakan Roh Kudus sehingga Tuhan rohnya meninggalkan, akibatnya celaka. 2 Tawari 24 ayat 20b dari terjemahan baru. Karena kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung. Karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Woi, ngeri. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini 2 Tawari 24 ayat 20b, kamu tidak taat pada firman Tuhan. Kamu mencelakakan dirimu sendiri. Kamu tidak peduli kepada Tuhan, maka Tuhan pun tidak peduli kepadamu. Wow, tragis. Terakhir, menurut versi terjemahan firman Allah yang hidup 2 Tawari 24 ayat 20b, kalian tidak lagi menaati perintah Tuhan karena kalian telah meninggalkan Tuhan, maka sekarang Tuhan telah meninggalkan kalian dan segala usaha kalian akan mengalami kegagalan. Oh, Tuhan jauhkan kita dari keadaan seperti itu. Biarlah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Ada satu contoh yang benar terjadi tentang kuasa doa yang tidak jemu-jemu seperti tercatat dalam Lukas 18 ayat 1, tentang hidup yang tetap berdoa sampai Tuhan menjawab. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tentu doa yang sesuai kehendak Tuhan, yaitu pertobatan jiwa. Namanya Ibu Monica. Ia selalu berdoa dengan tekun dan setia. Sifat sehari-harinya juga lembut dan sabar. Walaupun dia harus sangat sering dikecewakan oleh suaminya yang jahat, yang asar, yang pelit, dan mertuanya yang kelakuannya sama, serta anaknya Agustinus yang liar, kacau, menyimpang. Dia berdoa terus sampai suaminya, mertuanya, dan Agustinus anaknya bertobat. Bahkan Agustinus dipakai Tuhan untuk menjadi bapak gereja. Ibu Monica adalah teladan baik untuk hidup jadi pelaku firman. Dia lembut, dia sabar, dia melakukan firman Tuhan. Walaupun lingkungannya jahat, kasar, dan lain sebagainya. Dan dia setia berdoa. Dia berkata setia berdoa maka akan didengarkan Tuhan. Sekali lagi doanya yang sesuai kehendak Tuhan.
Apa sih doa yang sesuai kehendak Tuhan? Kalau kita rindu jiwa-jiwa bertobat diselamatkan. Kalau kita rindu karakter kita diubahkan sehingga menjadi pelaku firman. Kalau kita rindu kita mau jadi pelaku firman. Pasti dikabulkan pada waktu Tuhan. Ya saudara, jadi selanjutnya jika kita sudah ditolong Tuhan, apakah saudara sering mengalami pertolongan Tuhan? Ingat, jangan lupa memuji-muji Tuhan. Bersaksi, bercerita pada banyak orang tentang kasih, kuasa, pertolongan yang Tuhan berikan. Besarkan nama Tuhan, promosikan nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan bilang karena saya baik, karena saya rajin berdoa dan lain sebagainya. Tidak, semuanya kemurahan Tuhan. Ceritakan kebaikan kehebatan Tuhan agar banyak orang mendengar dan akhirnya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang terakhir, mari kita sungguh berdoa minta Tuhan berikan kita teman-teman yang baik dan benar sebagai penolong, sebagai sahabat. Apalagi untuk pasangan suami istri. Jangan main-main saudara. Firman Tuhan katakan harus yang sepadan. Artinya kalau satu pihak sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang pasangannya juga harus. Jangan menganggap sama Tuhan ya biasa-biasa aja lah, gak usah terlalu sungguh-sungguh. Wah nanti masalah, kecewa saudara. Jadi harus yang sepadan ya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan. Ingat apa yang kita pelajari dalam Mazmur 142 itu, hidup menjadi pelaku firman, memiliki kehidupan doa yang sungguh setiap hari. Jika sudah ditolong Tuhan, jangan lupa mempermuliakan, bersaksi dan tambah cinta Tuhan. Dan yang terakhir, minta dari Tuhan sahabat, teman, lingkungan, jodoh yang sepadan. Bersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
umur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan mempelajari Mazmur 142. Ingatkan kami dan mampukan kami menjadi pelaku firman. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami minggu yang akan datang dalam kasih setia Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami terobosan karena Tuhan mau pakai kami menjadi alat kemuliaan dan bersaksi bagi banyak orang. Kami berdoa dengan percaya. Mari kita angkat tangan dan terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita, cinta Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus, ya Immanuel. Lakukanlah yang terbaik, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.